Oke. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bagaimana mencermati ya desain pembelajaran ya, Bu. Nanti terkait menghadapi pembelajaran di masa pandemi ini ya. Kemarin sudah saya cermati saat pembelajaran bersama Bu Vita dan Pak Aan, Bapak Ibu sudah menyampaikan nggak sebagian besar Bapak Ibu menggunakan WA nggih, grup WA ya? Halo? Nggih, Grup Iya, WA. Selain grup WA menggunakan apa Bu Erlina? Teams, Bu. apa ya, Google Form aja sih, Mbak, Oh, Bu. Google Form. Oke, Nggih. Ya, Google Classroom, Form. Bu. Google Classroom. Oh, Google ya. Classroom. Oke, yang lain? Microsoft Teams. Microsoft Teams. Wah, berarti udah macam-macam gini ya. Ada lagi? Monggo yang lain? Google Meet, Bu. Google Meet. Google Meet. Sudah ada yang menggunakan Google Meet. Oke, berarti kalau Google Meet, berarti selama ini ada yang sudah pembelajarannya menggunakan sinkronus ya? Belum. Loh, tadi kalau Google Meet Kita kirim linknya, Bu. Jadi membuat link baru tiap mau Google Meet. link baru tiap mau menggunakan Google Meet. Kemudian saat Google Meet-nya gimana Bu, pelaksanaan pembelajaran menggunakan Google Meet-nya? Anak-anak tinggal klik Niki link sinten yang nggih? kita Niki sinten nggih? Bu Danti. Bu Danti, sekedar. Oh nggih. Monggo Bu Danti, pripun? Jadi kita buat new Google Meeting, new rapat kayak gitu. Kemudian link yang kita buat itu kita kirim ke grup WhatsApp atau Mhm. Google Classroom. Nah, Ya. ketika mau melakukan pembelajaran, anak-anak tinggal mengeklik link yang kita kirim. Kemudian kita kita terima ketika kita masuk ke Google Meet terlebih dahulu, baru kita terima anak-anak yang masuk ke Google Meet. Ngoten niku, Bu. Nggih, berarti kan pembelajarannya sinkronus ya, Bu? Langsung ya, tatap muka langsung nggih? Nggih. Kayak Oke. Teams, seperti Teams. Oke, nggih. Itu berapa kali dalam seminggu Ibu Bu Danti? Saya biasanya sekali dalam seminggu, Bu. Oke, sip. Jadi Bu Danti menggunakan sinkronusnya menggunakan Google Meet. Kalau selain selain seminggu itu, yang selain pakai Google Meet menggunakan apa Bu Danti? Ini sekalian kami gali dulu. Google Classroom, Bu. Google Classroom. Kita pakai Google Oke, Classroom sama WhatsApp. oke. Google Classroom sama WhatsApp. Oke. Matur nuwun Bu Danti informasinya. Oke, berarti Sama-sama, untuk Bu. Bu Danti di sekolahnya sudah itu semua guru atau untuk Bu Danti aja atau kebijakan dari sekolah? Kebijakan dari sekolah, Bu, tapi hampir memang semuanya menggunakan Google Meet kalau mau tatap muka dengan anak. Dan sekarang ada layanan konsultasi belajar, jadi anak datang ke sekolah, tapi terbatas, ngoten niku. Dijadwalkan nggih. Enjih. Oke. Kemudian tadi Google Meet, nggak ada komplain dari orang tua nggih, Bu? Karena kemarin kan katanya dari penjaringan yang pakai Menticom Bu Vita kemarin ada yang kaitannya dengan pulsa, ada kaitannya dengan sinyal gitulah. Dengan Google Meet ini dari orang tua bagaimana Bu? Alhamdulillah tidak ada komplain, orang tua mendukung, Ibu. Oke, nggih. Karena ini nggih tergantung sekolah, tergantung dari siswanya juga nggih untuk penggunaan platform seperti ini. Oke, matur nuwun Bu Danti. Nggih, ini tadi dari penjaringan kami dalam pembelajaran selama pandemi. Tadi sudah banyak jawaban nggih. Ada yang menggunakan WhatsApp. Ternyata tidak didominasi dengan WhatsApp ya, WA ya. Kemarin dengan Menticom kemarin enggak ya, tapi cuman dengan ditanya Bu Vita kemarin kebanyakan menggunakan WA, tapi ternyata setelah digali di sini ada yang menggunakan Google Classroom, ada yang menggunakan Google Meeting, kemudian tadi Mbak Bu Danti juga menggunakan yang lain juga nggih. Oke. Nah, mungkin nanti kita cermati
dari desain pembelajaran Bapak Ibu semuanya, itu kira-kira sudah bisa memfasilitasi anak belum terkait bagaimana interaksinya, bagaimana itu nggih, nanti kita cermati satu-satu. Oke, jadi dalam RPP yang inovatif selama ini, nah ini Bapak Ibu kayaknya tadi ada Pak Agus sama Pak Sinten Bu Vita nggih, Bu Ari ya, yang sudah ikut PPG. Lah itu nanti bisa saling sharing di sini ya Bapak Ibu. Di sini untuk muatan RPP inovatif pendekatan STEM, di sini nanti akan memuat beberapa item, yaitu ada pembelajaran HOT, kemudian ICT, kolaboratif, dan PPK, TIPEK, literasi. Nah, dalam hal ini nanti hanya saya yang akan membahas terkait HOT, ICT, dan TIPEK, kolaboratif, dan PPK. Insya Allah Bapak Ibu semuanya sudah menjalankan. Dan ini sebenarnya semuanya sudah Bapak Ibu jalankan, ya. Cuma nanti untuk memastikan saja apakah selama ini itu sudah diperhatikan atau sudah dicatat sebagai HOT apa belum. Oh ini ternyata saya nggak sadar sudah melakukan pembelajaran dengan pendekatan TIPEK gitu. Ini nanti untuk contohnya untuk yang lain-lain nanti Bu Siti nggih, saya kasih pengantarnya saja. Nah, oke. Nah, untuk ini saya ingin tahu dari Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu ketahui terkait pembelajaran berbasis HOT? Coba. Ini brainstorming aja, langsung mawon. Monggo. Sinten yang bisa menyampaikan pendapatnya? Monggo. Tadi, oh Pak Ngadiana kayaknya. Monggo Pak Ngadiana. Di unmute. Monggo Pak Ngadiana. Atau ketekan. Sinten? Bu Eni, monggo Bu Eni. Atau malah Pak Agus Junianto. Saya absen satu-satu. Monggo. Sinten yang bisa menyampaikan bagaimana pembelajaran berbasis HOT itu yang seperti apa? Ini sebenarnya sudah kami sampaikan pada waktu pelatihan yang tahun lalu nggih, terkait pembelajaran berbasis HOT. Bapak Ibu mungkin ada yang tahun lalu ikut mewakili sekolahnya atau yang selama ini sudah Bapak Ibu ketahui nopo monggo. Pembelajaran yang mengajak siswa untuk berpikir kritis, logis, Nggih. dan berpikir kreatif. Kreatif, kritis, logis nggih. Oke, matur nuwun Bu Kreatif, Emi. ya. Nggih. Enten tambahan? Sementara itu dulu, Bu. Oke. Kalau dalam taksonomi belum termasuk C berapa nggih, Bu? 4-6. 4-6, betul Bu Lia Isnawati. Nggih. Paling enggak sudah ada yang mewakili nggih, itu semuanya. Jadi terkait pembelajaran berbasis HOT seperti itu. Nah, nanti kita cermati satu-satu nggih, tapi nggak harus semuanya, nanti nggak terlalu lama dan ngantuk kalau mendengarkan. Jadi nanti kalau di sini untuk muatan HOT pada IPK dan tujuan pembelajaran itu bisa kita lihat di dalam kata ini ya, yang kata di warna ini. Jadi nanti kalau hanya menyebutkan berarti itu lot, tapi kalau sudah membuat kalimat lah berarti itu sudah HOT gitu ya. Kemudian yang di bawah ini juga kalau baru mengidentifikasi berarti lot, kalau sudah membandingkan, menilai bentuk itu sudah HOT. Kalau dalam kegiatan pembelajaran, misalnya di sini kegiatan inti, berarti membuat peta konsep pikiran kata tanya, berarti ini HOT. Tapi kalau hanya mengamati dan mengidentifikasi ini masih lot gitu.
Kemudian untuk hot di sini refleksi ya. Jadi dalam kesimpulan, menarik kesimpulan di sini ada refleksi kesimpulan. Kemudian yang di bawah ini ada analisis kelebihan dan kekurangan dari kegiatan pembelajaran. Jadi di akhir pembelajaran siswa melakukan analisis kelebihan dan kekurangan dari kegiatan pembelajaran. Ini contoh untuk yang ini tadi. Kemudian, sama paham nggih? Ini tadi untuk yang kegiatan pembelajaran yang menunjukkan adanya hot. Kemudian, selama ini kalau dalam pembelajaran, apakah Bapak Ibu kayaknya sudah ya tadi dari galian awal Bapak Ibu sudah menggunakan Google Meet, WA, Google Classroom dan yang lain-lain. Mungkin ada juga yang menggunakan Zoom. Kalau penerapan ICT-nya di mana saja Bapak Ibu? Coba. Tadi sudah Bu Emi, sudah Bu Lia, coba yang lain. Monggo. Dicatat Bu Siti mungkin nanti yang paling banyak menjawab nanti dapat door prize Bu Siti. Iya Bu, catat. Ya. Tadi Bu Lia. Dapat tumbler ya Bu Twi ya. Monggo sinten, nanti kami catat keaktifannya ya nih nanti ada door prize menarik biar nanti untuk memotivasi Bapak Ibu. Monggo sinten, tadi udah Bu Emi, yang lain mungkin? Pak Dita Prasetya, Pak atau apa ya? Betul ya. Atau Bu Fitri? Nih yang unmute. Halo? Halo, ini untuk memastikan aja Bapak Ibu. Halo Bu. Nggih, sinten iki? Halo Bu. Nggih, monggo. Bapak Dita bukan Mbak Dita. Makanya Pak, kalau melihat ditanya itu bisa dua versi Pak, bisa Mbak, bisa Pak. Tapi kalau melihat belakangnya sudah Bapak Pak Prasetya ya. Oke, Nggih, monggo Bu. Pak Dita. Selama ini Pak Dita menggunakan ICT di mana saja Pak? Belum menggunakan Bu. Selama ini pripun pembelajarannya Pak Dita? Kalau di tempat saya itu di pedesaan, jadi sulit Pedesaannya sinyal. mana Pak? Pedesaannya mana? Pundong. Oh Pundong. Pundong tuh mahasiswanya pinter-pinter nggih Pak? Dereng diterangke sudah dong toh Pak? Punten toh Bu. Lah kan Pundong. Oh. Yang gini ku dereng. Dereng diterangke Pondong, dadose kan pinter-pinter. Nggih, pripun Pak Dita? Jadi datang nggen kula niku dereng enten pembelajaran yang sekados Ibu terangke niku mau. Nek nggen kula niku kesehatan pedesaan jadi sulit sinyal, terus perekonomian dari Bapak Ibu wali murid niku belum menengah ke atas niku belum. Jadi ada yang mempunyai HP, ada juga yang belum mempunyai HP, Bu. Terus selama pandemi niki pripun, Pak? Selama pandemi niki tugas via WA kali pertemuan 1 minggu itu 1 kali. Jadi mengumpulkan tugas sama mengambil tugas, Bu. Jadi ada 2 buku, bukunya 1 dikumpulkan, satunya lagi diambil. Ya. Itu seminggu sekali. Nggih, ada kebijakan pernah seminggu sekali, pernah seminggu 2 kali pernah. Oke, nggih. Tapi selama ini Pak Dita melalui WA pernah nge-share media pembelajaran, nopo link-link YouTube gitu? Nek link YouTube nate Bu, kalau media pembelajaran belum. Oh, ngaten. Nggih. Kemudian
Terus selama ini kalau misalnya pakai WA, ini sekalian kami gali nggih. Kalau Nggih. kami WA, kalau untuk instrumen misalnya ada tes atau apa gitu, tetap offline tadi nggih? Nggih, tetap luring, Bu. Jadi UH-nya juga dikumpulkan, luring. diambil, dikumpulkan seperti itu. Nah, terus WA-nya itu untuk apa, Pak? Untuk tugas harian, Bu. Nge-share Tugas nggih? nggih. Tugas harian hari ini halaman sekian. Oh. Jadi anu nggih, memo mawon nggih untuk memo untuk menyapa di pagi hari, mengingatkan anak-anak, selamat pagi, kemudian nanti silahkan pelajari dan seterusnya, ngoten nggih? Nggih, Bu, laras. Oh, oke. Jadi pengumpulan berarti ini kan tadi kaitannya dengan yang luring tadi nggih, mengingatkan itu tadi nggih, dari Nggih. buku yang diambil. Nggih, mboten napa-napa, Pak. Ini sudah suatu usaha. Tapi di sini WA tadi Pak Dita sudah ada share dengan link YouTube gitu nggih. Sehingga Sampun. untuk media pembelajaran. Maksudnya untuk mempertegas, memperjelas materi yang sudah disampaikan oleh Pak Dita gitu nggih. Gitu nggih, Pak. Nggih, Bu. Kemudian nggih, selain itu enggak ada nggih, PPT atau apa gitu enggak? Kalau di tempat saya niku mboten efektif, Bu. Nate kula kirimi ngangge PPT ngeten niku nggih tetep orang tua atau anak belum bisa untuk menggunakan. Jadi HP itu mboten support seperti itu. Oke, nggih, matur nuwun. Kita tampung nggih Bu Siti nggih. Nanti untuk pembahasan selanjutnya. Oke, nggih, matur nuwun untuk Pak Dita informasinya. Jadi Pak Dita selama ini karena ada kendala anu nggih, fasilitas siswa, sedemikian sehingga tadi untuk penerapan ICT-nya belum bisa optimal, ngoten nggih Pak, belum bisa optimal gitu. Tidak bisa dibilang tidak optimal, tapi belum bisa optimal. Namun dari Pak Dita sendiri kan sebenarnya sudah mengusahakan, udah mempersiapkan, cuman tadi karena siswanya fasilitasnya tidak support, akhirnya terus pindah haluan nggih, pindah haluan itu kebijakan dari pihak sekolah. Ngoten nggih? Nggih. Nggih. Yang lain monggo, tadi sepertinya ada 2 yang muncul, sinten Bu Siti tadi ya? Belum kelihatan ya, Monggo. Bu. Sinten yang satu pendapat lagi monggo. Bu Erlina, monggo. Oh, Bu Erlina mute. Bu Emi mungkin, Bu Emi? Halo? Nggih, Bu. Halo. Nggih, monggo. Kalau Bu Emi sendiri pripun? Alhamdulillah untuk selama ini kita pembelajarannya kombinasi, Bu. Jadi Nggih. menggunakan WA, kemudian juga Zoom, kemudian untuk evaluasinya kita menggunakan Google Formulir. Dan juga sekarang ada layanan konsultasi pembelajaran, itu kita laksanakan setiap siswa seminggu sekali datang ke sekolah. Kemudian ada juga pembelajaran yang luring. Luring itu dengan memberikan modul, kemudian seminggu sekali siswa mengambil di sekolah. Jadi dalam waktu 1 minggu itu anak-anak free tidak menggunakan media. Maksud saya media elektronik. Jadi mengurangi penggunaan gadget. Kontak siswa dengan gadget. Itu dalam sebulan kita programkan 1 minggu sekali. Jadi untuk elektronik yang kita gunakan itu juga menggunakan media TV. Televisi itu kan melihat di ruang siar guru maupun ada itu acara televisi yang dari pemerintah itu. TVRI itu kemudian ya TVRI. Kemudian dengan HP itu kita gunakan untuk menge-share YouTube
pembelajaran untuk menjelaskan yang sekiranya sulit dipahami untuk siswa, terutama untuk matematika. Karena untuk kelas 5 itu matematika yang paling sulit itu di pecahan itu, Bu. Nggih. Di pecahan itu kita menerangkan ke siswanya itu ya memang harus dengan media, tidak hanya siswa belajar halaman sekian. Nah, Nggih. kita berusaha menggunakan YouTube. Begitu Oke. yang kita laksanakan selama ini di sekolah, Bu. Terima Oke, kasih. itu sejak pandemi atau mulai November niki mawon, Bu, yang mengurangi penggunaan gadget tadi? Ya, gimana? Yang mengurangi penggunaan gadget tadi selama pandemi, sejak awal pandemi atau 2 ini bulan setelah terakhir ini, Bu. Nggih, 2 bulan setelah 2 bulan dievaluasi terakhir nggih. ini. Iya, setelah ada dievaluasi. evaluasi, ternyata anak-anak sudah pada titik kebosanan. Jadi kadang kita analisa dari Google Formulir itu yang dulunya anak-anak ada salah kok lama-kelamaan mah betul semua lah, itu kita ragu. Nah, kita komunikasi dengan orang tua ternyata ada beberapa siswa itu memang sudah bosan dan suruh mengerjakan itu wah mama aja atau wah ibu saja, dan akhirnya orang tua pun ya kalau nanti hasilnya anak jelek kan malu ya Bu ya, terus mau tidak mau kok ini yang mengerjakan orang tua semua, dan hasil dari komunikasi dengan wali murid juga menginginkan bagaimana kalau kita mengadakan pembelajaran luring, kita namakan luring karena luar jaringan JBY. Itu terus kita tanggapi, dan dari situ kita juga bisa ngontrol penulisan siswa. Ternyata dari 3 sampai 4 bulan siswa tidak menulis di buku, itu ya banyak sekali untuk EYD dan sebagainya yang hilang. Betul. Begitu, Bu. Jadi Oke. sudah kita laksanakan selama ya 2 bulan terakhir ini, insya Allah nanti akan membuat siswa tidak bosan, dan kadang saat luring atau memberikan atau mengumpulkan hasil atau mengambil hasil ke sekolah, anak ada yang pingin langsung tanya dengan gurunya. Bu, ini caranya bagaimana? Nah, kita memang harus ekstra memberikan layanan satu-satu dengan siswa. Begitu, Bu. Oke. Terima kasih. Berarti Zoom-nya sudah nggak kepakai ya, Bu, sekarang nggih? Gimana, Ibu? Berarti Zoom-nya sudah nggak Halo, kepakai gimana? nggih? Zoom-nya sudah nggak kepakai nggih? Sudah 1 bulan ini kita tidak Zoom. Zoom itu hanya kita gunakan awal-awal itu 2 minggu sekali, kadang 3 minggu sekali, itu saja kalau ada persetujuan dari wali murid hubungannya dengan data dan sebagainya, gitu, Bu. Oke. Terima Nggih, matur kasih. nuwun informasinya Bu Emi. Ya. Nggih, jadi ini tadi untuk membandingkan nggih. Jadi nanti memang ini terkait ke kebijakan sekolah nggih. Tapi ini tadi sudah ada penggunaan beberapa hal nggih. Tadi di dalam sekolah ada TV yang ditonton bareng itu nggih. Tadi dari kebijakan sekolah yang luring tadi, tapi untuk teknis luringnya pripun nanti bisa kita sesuaikan dengan kebijakan sekolah. Nggih, matur nuwun ini tadi untuk terkait pengalaman Bapak Ibu muatannya penggunaan ICT selama diterapkan di mana saja tadi nggih. Nah, di sini sebenarnya bisa kita lihat dalam tujuan pembelajaran di sini nggih. Kalau dalam tujuan pembelajaran itu kita hanya di sini membaca buku teks. Berarti kan di sini belum terintegrasi dengan ICT. Tapi kalau kegiatan mengamati video, nah berarti kan seperti tadi Bapak Ibu sudah ada yang memberikan link YouTube. Nah, link YouTube kan nanti di situ ada video pembelajaran. Video ya, video yang menunjang terkait materi pembelajaran. Kemudian dari video dari YouTube itu siswa diminta mengamati, kemudian akhirnya nanti bisa menemukan suatu konsep dari materi yang akan kita terangkan. Itu. Jadi di sini ada kaitannya dengan sumber belajar itu LCD, laptop, Google Form. Tadi sudah ada yang evaluasinya menggunakan Google Form. Itu. Kemudian dalam kegiatan
pembelajaran ini juga terlihat di sini bisa kita bandingkan nggih. Jadi dalam deskripsi kegiatan pembelajaran yang tidak menggunakan ICT ini menulis di papan tulis. Nah, itu ya. Kemudian kalau di sini kita penggunaan PPT. Seperti halnya Pak Dita tadi tidak menggunakan PPT tapi kan menyusun modul nggih. Dalam hal ini kan menyusun modul yang nantinya akan dibagikan siswa dalam seminggu sekali tadi nggih. PPT-nya di-print kan, intinya kan gitu ya. Karena PPT tadi karena HP-nya nggak support sehingga kan nggak mungkin dioperasikan menggunakan HP. Akhirnya kan di-print misalnya gitu. Oke, kemudian lah ini kaitannya ke yang terakhir. Kaitannya dengan TPEK. Nah, apakah Bapak Ibu selama ini sudah menerapkan pembelajaran yang mendidik dengan pendekatan TPEC, Technological Pedagogical Content Knowledge? Monggo, sinten ini perwakilan 2 mawon saya cukup. Sinten, kaitannya TPEC. Monggo, sinten. Perlu dipanggil nih ya. Tadi udah Bu Emi, perwakilan dari Bantul. Bantulnya itu Bantul Timur, Barat, Tengah ya. Coba yang Bantul Tengah, Bantul Kota. Ya, perwakilan dari Bantul Tengah. Sinten? Terkait pembelajaran yang dengan pendekatan TPEC. Halo? Sinten? Misalnya kepotong ya namanya. Halo? Ini masih pada aktif tuh ya? Masih, Bu. Bu Vita. Bu Vita atau siapa ini tadi? Bukan? Iya, Bu. Nah, betul kan suaranya. Ini Bapak Ibu perlu disemangatin ini kata saya. Iya ini. Halo Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Halo. Nah, Bu Siti. semangat lagi aja, Bu. Yes. Mana-mana ya. Ini Bu Arina yang aktif. Yang lain Mungkin monggo bisa itu. di ini aja, Bu, usul. Apa? Halo. Oke. Bapak Ibu yang memungkinkan videonya di-on-kan, bisa di-on-kan tapi suaranya di-mute kecuali pas mau berbicara mungkin. Betul. Biar Monggo. terpantau. Biar terpantau. Tak stop screen dulu aja, tak lihat dulu semuanya. Monggo Bapak Ibu sekarang ini kita break dulu, coba kita lihat. Ya, mungkin ada yang ngantuk, ada yang haus. Kita tampilkan. Bu Lia udah sampai rumah ini Bu Lia. Oh, Bu Lia. Tadi yang kondur tadi Bu sinten? Yang Bu Bu Lia ya? Fariha. Bu, oh iya. Yang pulang Bu Fariha. Bu Fariha, nggih. Oke lah, nek gini nampak. Monggo. Ya. Bu Nurdiani, Bu Dini. Nggak ngantuk nggih? Masih semangat? Semangat. Ya, betul. Wes ya, sama-sama dengan Bu Fitri tadi yuk. Semangat, terus semangat. Oke, yuk 1, 2, 3. Semangat Bapak Ibu. Semangat. Oke, biar nggak ngantuk tadi ya, kayaknya ngantuk nih. Oke, yang sudah saya sampaikan tadi coba monggo pripun. Apa yang perlu ditanyakan? Atau lanjut aja?
Kayaknya Pak Agus sudah udah paham ya Pak Agus ya. Oke, coba dari pertanyaan saya yang terakhir tadi terkait tipek, monggo. Wah ini ada, kalau seperti ini tak tutup materinya, saya kelihatan ini Bulial Isnawati ternyata dari SDU, nggih. Lah berarti bisa mewakili dari Bantul Tengah tadi ya, Bantul Kota ini. Kalau tadi kan saya nggak bisa tampil harus klik-klik satu-satu. Coba Bulia, selama ini pripun penggunaan tipek di SDU? Bulan Aisyah. Monggo Bu, ben gak ngantuk. Gak kedengeran? Gak kedengeran ya Bu? Halo. Sudah, Bu. Nggih. Halo. Nggih, monggo Bu. Salam kagem Bu Eni nggih. Ya, Bu. Ada di situ. Oke. Salam juga. Kebetulan ini di atas. Monggo. Untuk pembelajaran Bu, di sekolah kami pada pembelajarannya itu kan menggunakan Microsoft Teams. Kemudian kadang juga kita juga luring atau semi luring begitu. Kemudian kami juga menerapkan Vicon yang terjadwal, sehingga dalam 1 minggu bisa jadi 2-3 mapel yang melakukan video conference itu melalui Teams tadi yang terjadwal dan terupload di Teams anak-anak masing-masing begitu. Kemudian pada proses Viconnya itu ya seperti biasa, seperti Bapak Ibu juga yang lain mungkin kalau nge-Zoom gitu ya. Nanti ya menanyakan kabar dan lain sebagainya. Kemudian itu ya kita juga nanti untuk tugas-tugasnya nanti bisa dikirimnya juga di upload melalui assignment-nya mata pelajaran tertentu gitu. Terus lagi ya Bu. Untuk yang tadi untuk pedagogisnya, misalnya kita menanyakan juga bagaimana perkembangan anak-anak dalam belajar di rumah, kemudian kendalanya apa, nanti konsultasinya juga bisa kita lakukan melalui video conference tadi atau WhatsApp, atau nanti juga bisa melalui sosial media yang lain begitu. Begitu untuk dari sekolah kami, atau mungkin ada yang mau menambah. Oke, terima kasih. Oke, yang lain monggo, ini sementara saya tutup dulu ya materinya. Ini coba Mbak Budini ya, Budini dari MI Lemah Dadi, monggo Bu. Pripun di sana? Iya. Kalau menggunakan tipek di sekolah kami mungkin masih grup WhatsApp dengan video gitu ya, teknologi. Dan untuk timbal baliknya biasanya tugas kami kadang anak-anak disuruh buat video Bu. Jadi misalnya tugas tematiknya disuruh membuat video olahraga atau apa, dan alhamdulillah saya sekitar seminggu sekali kadang membuat video sendiri, bukan dari YouTube. Dengan suara saya sendiri. Nah, pakai itu apa aja sih. Bu? Pakai apa medianya? Pembuatan videonya menggunakan apa? Bisa InShot atau KineMaster. Yang lainnya. Iya, mungkin itu. Kalau matematika juga kan nggak bisa ya kalau nggak ketemu. Itu nanti itu saya pakai video, ya, saya sambil ngomong sendiri, sambil nulis sendiri. Itu aja sih Bu kalau tipeknya dari sekolah kami. Oke, matur nuwun Bu Dini nggih. Satu lagi, mungkin dari tadi ibu-ibu ya, Pak Agus, coba Pak Agus. Ini yang tampak kayaknya cuma Pak Agus ya. Ya, di tempat Pak Agus pripun Pak Agus, monggo. Pak Agus tuh SD mana Pak Agus? SD Mumrisi Bu. Oh, Mrisi. Oke, monggo Pak Agus bisa sharing. Teknologi pedagogik. Untuk teknologi masih sudah yang banyak digunakan
Bapak Ibu guru yang lain Bu untuk yang lainnya mungkin kalau untuk kelas saya Google semua. Dari Google Meet sampai dengan Google Drive. Itu untuk teknologi yang digunakan untuk pedagogik knowledge. PK-nya menggunakan kegiatan pembukaan. Jadi sinkronisnya dari kegiatan pendahuluan dan kegiatan penutup itu. Oke. Ini kemauan? Ada yang perlu ditambahkan? Oke, matur nuwun Bapak Ibu semuanya. Ini kayaknya yang belum terdengar. Coba Bu Fitri Mares. Dari SD mana Bu? SD Muhammadiyah Bantul Kota. Ah ya, ini sama ini tetanggaan dengan SDU. Monggo. Coba saya pengen mendengarkan kalau dari SD Bantul Kota pripun? Bantul ya. Iya, kalau Saya juga asli Bantul, jadi medoknya ketok ya. Monggo. ya. Kalau di sini untuk penggunaan teknologi pedagogiknya itu ya kadang sebulan sekali minimal seminggu sekali minimal itu kami menggunakan Zoom. Kemudian untuk pembelajaran itu juga menggunakan WhatsApp dan Google Classroom. Kemudian biasanya kami juga memberikan file-file PowerPoint atau link video YouTube. Saya juga membuat video YouTube sendiri yang saya upload di akun YouTube saya sendiri. Seperti itu. Bu Fitri menggunakan apa dalam membuat video? Menggunakan KineMaster. Oke, sampun. Berarti sudah menggunakan itu tipek ya. Oke, matur nuwun. Ini sudah mewakili, ini tadi ada 4 ya. Kalau ditampilkan sini semuanya kan jadi saya tahu. Ini yang lain mudah-mudahan mendengarkan tidak disambi yang lain-lain. Kita lanjutkan. Tadi tinggal dikit kok nanti terus dilanjutkan Bu Siti ya nanti terkait aplikasinya. Tadi kita sampai ya. Sampun kelihatan ya? Lanjutannya tadi. Oke, jadi di sini untuk kaitannya ke desain ke RPP-nya, nanti TIPEK itu bisa nampak di tujuan pembelajaran, yaitu misalnya di sini membuat kalimat tanya, menuliskan, membuat peta, konsep, memeriksa hubungan. Kemudian kalau dalam kaitannya kegiatan pembelajaran, nanti di sini ada siswa menyimak penjelasan dan seterusnya. Kemudian di sini akan nampak, nah ini ya, bersama-sama membuat kalimat tanya, ini kalau kalimat ya. Oke, nanti kalau matematika bisa kita sesuaikan. Nah, yang terakhir tadi kan ada contoh analisis materi dalam pembelajaran STEAM. Jadi nanti kita menganalisis dari materi-materi kita itu, kalau SD kan gampang karena tematik, sehingga dari tematik itu bisa kita analisis, sainsnya itu di mana, teknologinya itu di mana, engineer-nya di mana, art-nya itu di mana, matematiknya itu di mana, sehingga bisa kita kolaborasikan dalam satu pembelajaran. Gitu. Nah, itu nanti monggo bisa kita lakukan bersama-sama nanti ya, nanti ada tugas di akhir ya nanti. Jadi ini paling enggak sebenarnya sudah Bapak Ibu lakukan, ini hanya mengingatkan lagi ya. Jadi terkait STEAM tadi kan ada unsur TIPEK, ada unsur HOT dan seterusnya tadi. Lah STEAM sendiri nanti bisa kita analisis dari materi pembelajaran ya. Jadi nanti bisa kita analisis satu-satu. Oke, ini nyicil ya. Jadi nanti dalam kegiatan pembelajaran ini ada kegiatan pendahuluan, inti, penutup, kemudian dan seterusnya.
Nah, nanti dalam kegiatan pendahuluan ini dalam RPP ya, Bapak Ibu sudah semuanya tahu ya. Nanti jadi karena kaitannya kita dalam penyusunan desain pembelajaran, jadi kaitannya dalam penyusunan RPP. Nanti ada penekanannya. Jadi, oh di sini dalam kegiatan pendahuluan menampakkan ada unsur sainsnya di sini gitu. Nah, ini teknologinya nampak di situ. Kemudian engineering-nya nampak di situ, engineering dan sainsnya. Kemudian dalam penutup. Oke. Niku dalam kegiatan pembelajaran lah. Nanti dalam rangkaian dalam kegiatan pembelajaran nanti Bapak Ibu bisa menyusun LKPD dan seterusnya. Oke, mungkin itu mawon Bu Siti, nanti bisa dilanjutkan ya Bu Siti ya untuk terkait materi selanjutnya. Itu ya. Untuk sementara saya cukup itu dulu. Nanti untuk praktek langsungnya ke Bu Siti. Matur nuwun, nanti diskusi di belakang ya. Di akhir pembahasan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semuanya selalu sehat ya Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut ke salah satu contoh desain pembelajaran, yuk kita jajal lagi. Semangatmu, semangatmu, semangatmu. Wah, itu ya. Atau ganti semangat kita biar kita sama-sama. Semangat kita, semangat kita, gitu ya. 1, 2, 3. Semangat kita, Semangat kita. Semangat kita. Ya, ini bagus ya. Memang siang-siang gini butuh ya semangat biar ini menghilangkan rasa kantuk, rasa bosan ya. Baik, tadi Bu Uswatun sudah menyampaikan tentang desain pembelajaran online. Nah, di sini memang menjadi tantangan bagi kita, para guru ya, dosen ya, bagaimana kita mau menyampaikan pemahaman konsep gitu, apalagi di matematika gitu ya. Tadi ada yang tadi salah satu ibu tadi yang menyampaikan menjelaskan pecahan itu memang ada kesulitan gitu ya, atau kita butuh buat video pun juga kadang harus kita ngajar langsung gitu kemudian kita videokan gitu. Nah, walaupun PJJ ya online itu tentu tetap ya penanaman konsep matematika itu tetap harus tersampaikan gitu ya. Ya, dalam merancang pembelajaran itu di dalamnya ada model-model, ada pendekatan ya yang bisa kita gunakan. Di antaranya ya dengan pendekatan nanti bisa problem based learning ya, dengan berbasis masalah diberikan permasalahan-permasalahan ya, persoalan yang tidak biasa ya, yang non rutin. Kemudian atau juga nanti siswa walaupun siswanya di rumah, kita di tempat yang berbeda gitu ya, bisa juga dengan mengajak siswa untuk discovery atau menemukan inquiry gitu ya, diajak menemukan apa, yaitu menemukan konsep-konsepnya sendiri, kemudian diajak membangun pemahaman itu, tidak sekedar tahapan diberikan pengetahuan hanya transfer knowledge, ada disampaikan definisi ini, atau hanya sekedar di pengetahuan saja atau pemahaman atau aplikasi gitu ya. Nah, tadi kan perlu ditanamkan juga HOTS ya. Jadi aspek HOTS itu kita sampaikan juga. Jadi tadi udah ada yang menyampaikan HOTS itu yaitu di taksonomi Bloom itu di C4, 5, 6 gitu ya. Kalau yang LOTS itu C1, C2, C3 yaitu C1-nya pengetahuan, kemudian C2-nya pemahaman, C3-nya aplikasi gitu. Jadi sebenarnya kan matematika kasih contoh, kasih soal, terus kemudian
nanti mengerjakan soal seperti contohnya jadi aplikasi gitu, aplikatif menerapkan. Bagaimana kalau online ini PJJ ini kita juga ajak siswa untuk ada unsur kreatifnya gitu ya, kritikalnya, berpikir kritisnya. Nah, nanti bisa menemukan sendiri itu. Ya, salah satu contoh desain pembelajaran yaitu di sini ya ada unsur konstruktivisme, ada konstruk, jadi membangun pemahaman konsep siswa dari konsep yang sudah dipahami ya, dari materi-materi sebelumnya atau kemudian apa yang sudah ketahui sebelumnya gitu ya, untuk menemukan hal-hal yang baru gitu. Ya, kemudian kita juga bisa mengajarkan dengan menggunakan alat peraga. Nah, di sini alat peraga ini bisa tidak harus alat peraga yang kita siapkan khusus, kita membeli dengan harga tertentu gitu ya. Bapak Ibu guru bisa menggunakan alat peraga yang sederhana saja gitu. Atau siswa nanti kan di rumah juga bisa praktek menggunakan alat peraga yang ada di sekitar dia ya, yang ada di rumah. Misalkan ini tentang materi luas bangun datar ya, bisa menggunakan bantuan alat peraga seperti yang kita siapkan, yaitu menggunakan kertas gitu ya. Baik. Ya, nanti sebelum Bapak Ibu guru saya minta praktik, nah ini kita lihat dulu. Kalau menyampaikan materi tentang luas bangun datar, Bapak Ibu guru pertama materi yang bangun datar yang ini ya, yang akan disampaikan pertama persegi panjang, persegi gitu ya. Nah, tidak langsung segitiga, trapesium, lingkaran gitu ya. Nah, di awal itu dalam ini ya, di kurikulum atau di silabus itu materi yang awal itu kan. Suaranya putus-putus. Oh, Mohon. Sekarang bagaimana? Jadi untuk bangun datar yang awal gitu ya, yang akan disampaikan yaitu terkait persegi panjang gitu, ya. Persegi panjang gitu ya. Siswa dapat menemukan bangun-bangun atau model gitu ya, persegi panjang itu sangat mudah ditemui di sekitarnya atau di rumah. Misalnya yang paling sederhana apa aja Bapak Ibu? Yang paling mudah gitu. Buku yang selalu dekat dengan siswa, buku, kertas gitu ya. Atau kalau kita lihat di rumah itu lantai gitu ya, lantai gitu ya. Meja atas permukaan meja gitu ya, terus mungkin kalau di kelas ya papan tulis, yang penggaris gitu ya. Jendela ya. Nah, banyak sekali siswa bisa menemukan ya bangun-bangun geometri di sekitar kita, di sekitar kehidupan siswa itu. Ya, di sini bagaimana kita mau menanamkan konsep luas ya, luas persegi panjang gitu ya. Nah, ini biarlah nanti siswa diminta mencoba menemukan sendiri. Misalkan mau luas persegi panjang gitu ya. Kita ambil contoh yang sederhana saja. Misalkan kalau di kelas nanti Bapak Ibu guru bisa pakai ubin gitu ya, ubin yang di kelas. Siswa nanti bisa yang di rumah, bisa yang di rumah rata-rata semua sudah ini ya, menggunakan ubin gitu ya, sudah porsinya udah ini ya, bentuknya persegi-persegi gitu ya. Ya, di situ misalkan diminta menghitung luas ruangan itu, lantai di ruangan, di kamar atau di kelas gitu ya. Nah, itu bagaimana siswa bisa menentukan luas itu? Nah, di situ kadang kita tidak perlu langsung memberitahu atau menentukan, oh ini luasnya ini kayaknya. Diminta saja ya siswa diajak bagaimana menemukannya gitu ya. Nah, mungkin macam-macam tidak masalah. Mungkin ada siswa yang satu, oh saya menghitungnya dari saya ini jalan ke sini ya, misalkan dari setiap persegi satuan ini, nah, saya langkah ini ya, dari sini satu sampai semua ini saya lewati gitu, saya hitung satu persatu, ada juga gitu. Nah, ada juga mungkin
anak yang satu, oh saya hitung dari sini saja, ini kesananya berapa ya panjang sini, kemudian sampai ke sana berapa. Oh, berarti kalau keseluruhannya saya kalikan. Ada juga yang, oh ini kok bangunnya saya berjalan di tengah-tengahnya saja sampai sini. Kemudian ini yang sini sama, berarti saya kalikan 2. Nah, mungkin ini ya berbagi pendapat gitu, dipersilahkan gitu. Gitu. Nah, jadi bisa ngitung. Nah, itu kita lihat ubin di sana berapa panjangnya, misalnya P, kemudian di sana L gitu ya. Nah, sehingga bisa menentukan luas persegi panjangnya. Itu di sini jumlah keseluruhan ini ya, ubinnya gitu ya. Nah, ada yang menghitung satu persatu, ada yang ini ya, gitu. Ada yang menentukannya yaitu dengan mengalihkan ini. Oh, sini panjangnya 12 satuan, dan sini 5 satuan, sehingga luas persegi panjangnya 12 kali 5, sehingga 60. Nah, sehingga luas persegi panjang panjang kali lebar. Nah, ini bangun datar ini yang paling sederhana. Ini rata-rata siswa mudah sekali memahaminya ya, karena dengan menghitung ini panjangnya ke sini berapa, lebarnya sini berapa gitu ya, panjang kali lebarnya. Ya, baik. Ini sebagai fondasi awal nanti ini nanti siswa diminta membangun mengkonstruk ya pengetahuan barunya ya dari pengalaman sebelumnya. Dia sudah punya pengalaman mempelajari luas persegi panjang gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu guru bisa kalau mengajar langsung dengan Google Meet itu kan sinkron ya, langsung jadi siswa berhadapan dengan siswanya. Nah, ini bisa langsung diajak siswanya untuk bersama-sama memikirkan yaitu menemukan gitu ya. Jadi di situ pembelajaran hotsnya itu tersampaikan gitu ya gitu. Jadi tidak hanya sekedar menghitung luas gitu ya, menghitung luas atau nanti menghitung salah satunya apa panjangnya, lebarnya diketahui luas gitu. Oke. Sehingga dapat disimpulkan luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Nah, bagaimana nanti kalau untuk bangun datar yang lain? Nah, kita kembangkan ini menggunakan ini kita kembangkan untuk bangun datar segitiga. Nah, ini silahkan bisa ini menggunakan peraga kertas yang Bapak Ibu pegang ya. Nah, nanti ini ada beberapa bangun datar kita coba. Kita pertama coba dulu untuk segitiga. Itu ya, coba Bapak Ibu buat segitiganya ya, segitiga. Segitiganya bagaimana, Bu? Nah, boleh mau segitiga sembarang atau segitiga sama kaki atau sama sisi. Ini bukan sama kaki sama sisi juga ya. Boleh pakai. Silakan Bapak Ibu bisa ini ya, gunting nggak, Mbak, digunting. Ya, mungkin kalau segini ini terlalu besar, ini separuh saja. Nah, sambil ini nanti Bapak Ibu pas mengajar secara sinkron gitu nggih, sinkron sama siswa Bapak Ibu semua. Di situ diajak apa? Bersama-sama walaupun online itu ya bisa memanfaatkan alat peraga gitu. Alat peraga bisa ya alat peraga yang sederhana. Di situ diajak langsung. Nah, kalau ini nanti pembelajaran salah satunya project based learning gitu, project secara online pun juga bisa gitu ya, seperti ini ya. Jadi diberikan project-project membuat misalkan peraga gitu ya, tapi secara online gitu. Oke, silahkan Bapak Ibu sambil membuat segitiganya gitu ya. Nah, yang sederhana dulu buat segitiga. Ya. Kemudian, nah di sini bagaimana nanti siswa mau menentukan luas segitiga. Di sini siswa anggap saja belum tahu bahwa luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi gitu ya. Nah, gitu. Jadi apakah selalu kita kalau mau mengajarkan tentang luas gitu ya, luas bangun datar, kita kasih luas persegi panjang adalah ini, panjang lebar. Luas segitiga adalah ini. Kemudian rumus luas trapesium ini. Nah, itu. Alangkah baiknya yuk kita ajak siswa kita berpikir kritis dengan pembelajaran inquiry ya atau discovery gitu ya.
biar siswa itu menemukan gitu dan berusaha membangun pemahaman. Oke, Bapak Ibu sudah segitiga? Mana ditunjukkan yang sampun? Oh, Bu Emi sampun ya. Nah, di sini siswa baru memahami tadi konsep luas persegi panjang gitu ya. Ini kita mau membangun konsep luas segitiga dari situ. Oke. Ya, misalkan ini ya, Bapak Ibu bebas segitiganya mau kecil atau mau besar gitu ya. Baik. Selanjutnya bagaimana ya, Bu? Ini agar bisa kita bentuk ya. Nanti untuk menghitung luasan ini menjadi kita menghitung menggunakan pendekatan luas persegi panjang. Oke. Ini sebagai alasnya, ya, alasnya. Kemudian tinggi saya tegak lurus ya dengan alasnya. Oke. Nah, bisa pakai dilipat saja untuk ini tingginya dilipat, Mas dibuat tegak lurus dekat dengan alasnya gitu. Nah, kemudian langkah selanjutnya bagaimana? Oke. Nah, kita potong lah tengah-tengahnya. Kita ambil di sini bawahnya setengah T ya, setengah dari tingginya ya. Juga. Bagaimana tinggal dilipat aja ke bawah. Nah, nanti kalau kita lipat pas ya gitu ya, nanti kita dapatkan ini setengah T, yang ini setengah T gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini yang atas juga, kemudian kita potong. Nah, yang atas. Oke. Nah, ini kita potong bagian atasnya ya Bapak Ibu. Kita potong. Nah, kita potong. Oke. Kemudian sampun guys, jadi yang bawahnya ini yang bawah itu seperti trapesium ya, yang atas juga. Semuanya sama setengah T ya tingginya. Nah, kemudian yang atas tadi, bagian atas tadi kan sudah kita bagi dua ya pasti ini. Yang satu, Bapak Ibu bagi dua, potong. Kemudian kalau ini, kemudian yang satu ditempelkan ke sini ya. Nah, yang satu ke sini, yang satunya ke sini. Nah, kalau ini Bapak Ibu bisa menggunakan kertas yang lebih lebar lagi untuk menempelkan gitu ya. Jadi seperti puzzle gitu ya. Nah, ya, tempelkan ke sana menjadi persegi panjang, tadinya segitiga nggih, tadinya segitiga ini menjadi persegi panjang. Siswa sudah nanti bisa membentuk tangram juga ya tadi dari di sini tadi segitiga ya kita bentuk menjadi persegi panjang, sehingga di sini tadi alasnya ya, alasnya di sini setengah T. Sini berarti juga setengah T. Sehingga kita bisa mendekati luasan tadi persegi luasan luasan segitiga tadi dari luasan persegi panjang, yaitu sama juga sehingga luasannya A kali T. Oke, sehingga A kali setengah T gitu ya, A kali setengah T. Oke, hasil potongan Bapak Ibu membentuk persegi panjang betul. Kalau mungkin agak kurang dikit, mungkin tadi pas buat segitiganya mungkin nggak pas lurus gitu ya. Nah, kadang kalau kita pakai gunting nggak dibuat lurus gitu asal gitu ya. Nanti kadang ada selisih gitu. Bagaimana hasilnya Bu Emi sudah membentuk
Jadi nggih, ya. Ya. Nah, di situ kan siswa akan, oh ternyata luas ini ya, segitiga ini kita bisa menemukan luas segitiga menggunakan luasan persegi panjang. Dengan pendekatan luasan persegi panjang, yaitu di sini sama juga ininya, ini tadi panjangnya lebarnya, berarti A kali setengah T itu. Bisa membangunnya sebenarnya. Oke, benar. Nah, di sini Bapak Ibu bisa nanti pembelajaran sinkron interaktif ini diajak bersama-sama. Ada yang sudah mempraktekkan seperti ini mungkin sambil pas menggunakan Google Meet atau mungkin Zoom, langsung siswanya diajak ini ya praktek gitu ya menggunakan praga-praga. Sampun Bapak Ibu? Oh iya, yeah. Mungkin ada yang sampun ya. Kecilkan masuk soalnya. Kecilkan soalnya masuk suaranya. Bu Emi kalau di sekolah atau di ini atau mengajar sudah pernah ini apa langsung pas Google Meet atau pas Zoom atau pokoknya pas sinkron pembelajarannya langsung bersama siswanya diajak menemukan konsep menggunakan praga, ngoten? Sudah pernah Bu Emi atau nggih atau ada pengalaman mungkin? Terima kasih. Selama pandemi ini kita karena untuk kelas 5 semester 1 itu masih seputar pecahan dan pengukuran jarak. Nah, kita menggunakan saat pengukuran jarak itu, Bu. Pengukuran jarak itu anak saya suruh mengukur ruang, mengukur saat dia lari mengelilingi halaman rumah dan menggunakan stopwatch itu loh Pak, yang di HP ada itu, terus mengukur jarak kecepatan itu dengan praktek seperti itu Bu. Oh ya ya, ya Bu, bagus ya. Jadi ini salah satu contoh maksudnya untuk materi bangun datar ya, nanti bisa Bapak Ibu kembangkan untuk materi yang lain, misalkan tadi ya terkait jarak, terkait mengukurnya bisa jarak nanti. itu ya. Oh ya, kecepatan jarak waktu nanti ya. Iya. Kalau bangun datar itu kan untuk semester 2 waktu belum COVID pandemi ini kita pernah menggunakan itu pada mencari rumus dari persegi panjang ke segitiga. Oh iya. Ya, jadi nanti dipotong menyamping itu, jadi segitiga itu adalah setengahnya dari persegi itu. Persegi. Ya. Itu Bu, baik, terima kasih. Bisa menggunakan peraga-peraga seperti puzzle ya. Baik. Ya. Baik, kita coba untuk segitiga yang lain ya, segitiga yang lain. Nah, di sini berarti untuk ini ya sebagai alasnya, kemudian ini tingginya ya. Nah, sama kita potong ya. Nah, potong di sini setengah T ya, setengah T. Nanti Bapak Ibu nanti bisa praktek sendiri. Kemudian sini kita ambil potongan di sini ya. Nah, selanjutnya ini kita potong dengan atasnya di sini. Kita tempelkan ke sisi kiri. Nah, ini baru jajar genjang. Ini tadi siswa baru mengenal konsepnya, kita anggap baru mengenal konsepnya persegi panjang. Ya. Jajar genjang belum nih. Nah, bagaimana ini agar menjadi persegi panjang? Nah, dari bentuk ini. Nah, ini berarti yang di sini ya, ini tinggal kita geser ke sini. Nah, geser. Ya, sehingga ini sudah membentuk persegi panjang dengan di sini ya. Ini alasnya, ini setengah T. Sehingga tadi ya segitiga tadi. Nah, ini kan persegi panjang ini ya, luasan persegi panjang ini, daerah ini ya. Ini juga disusun ya dari segitiga tadi sama yang menyusun luasan daerahnya ini. Sehingga luasnya sama. Nah, sehingga luas segitiga sama dengan
ini sama dengan luas persegi panjang ini A kali setengah T. Baik. Kita coba untuk yang jajar genjang. Nah, ini jajar genjang ini juga termasuk yang ini ya, siswa juga mudah memahaminya. Baik, dari sini ya, ini adalah alasnya, ini tingginya. Kemudian ya, nanti siswa diajak menemukan mana tingginya. Kadang oh T-nya ini ya, ingat tingginya tegak lurus ya, tegak lurus. Ini alasnya tingginya. Kemudian, nah, kalau ini tinggal mudah membentuk persegi panjangnya ya, seperti yang tadi ini tinggal digeser. Oke. Ya, luas jajar genjang tadi sama dengan luas persegi panjang ini, karena ini daerahnya yang bentuk sama ya. Oke. Sehingga luas jajar genjang alas kali tinggi. Oke. Nah, di situ kan kita tidak semata-mata langsung memberikan oh luas jajar genjang adalah ini, tapi siswa menemukan ya. Nah, ini pentingnya kita mendesain pembelajaran dengan menerapkan aspek ini ya, HOTS ya, berpikir tingkat tingginya, kemudian desain pendekatan pembelajarannya mau menggunakan problem based learning, inquiry gitu ya, atau konstruktivisme atau open ended gitu ya. Oke. Ya. Sekarang Bapak Ibu coba yang ini, yang trapesium. Nah, trapesium masih kertasnya masih nggih. Nah, kertasnya masih nggih. Ya, coba tadi yang kertasnya banyak tadi yang bawa kertas lipat tadi Bu Sinten ya? Bu Amanah. Oh, Bu Amanah ya. Bu Amanah. Anak kertasnya masih nggih? Masih, Bu, masih. Nggih. Ya, monggo Bapak Ibu, sekarang ini kita mau ini ya, menurunkan atau menemukan luas trapesium ini menggunakan konsep yang dipahami siswa dulu dari persegi panjang. Jadi agar siswa membangun pengetahuannya dari pengetahuan yang sudah dimiliki. Baik, monggo Bapak Ibu, ini dibentuk menjadi persegi panjang. Ini sebagai apanya nih, nggih? Atas sama bawah berarti apa nggih kalau dalam trapesium? Berarti ini merupakan apa, Bapak Ibu? Sepasang sisi yang sejajar nggih, sepasang sisi yang sejajarnya nggih. Kita beri nama, mau beri nama AB, napa PQ, napa ini kita beri nama misalnya ini A nggih. Atas. Ini B, A sampai B. Ya, kemudian tingginya, nah diambil ini tingginya. Baik, berarti Bapak Ibu nyiapkan apa? Kertasnya nggak dibentuk trapesium, bentuk trapesium. Jadi ambil kertas itu kan tinggal buat ini ya, Bapak Ibu buat trapesium. Trapesiumnya apakah trapesium sembarang atau trapesium siku-siku, monggo trapesium mungkin sekarang sembarang dulu monggo. Kalau mau ini sebelum dipotong mungkin dilipat dulu biar nanti pas motong itu bisa pas gitu ya, biar karena tanpa penggaris, kecuali kalau Bapak Ibu mau menggunakan penggaris monggo. Ini monggo Bapak Ibu sakit sini ya, lipat sini, kemudian yang sini mungkin dibuat nggak sama saja ya. Nanti sudah trapesium, ini nanti tinggal dipotong gitu sebelah sini dari trapesium. Oke. Terus langkah selanjutnya, bagaimana ya? Langkah selanjutnya seperti yang tadi ya,
Nah, sama dipotong. Nah, mungkin kalau nggak cuma dilipat saja nggih mboten napa-napa misalnya. Nah, kalau ada gunting ya silakan. Selanjutnya bagi biar sebelum dipotong dibagi dua dulu pas gitu ya biar pas garisnya itu pas lurus. Ini juga salah satu ini ya memanfaatkan barang-barang di sekitar gitu ya yang bisa menjadi peraga gitu ya, peraga sederhana. Oke, setelah itu ini kalau sudah ini tinggal sudah dibagi dua kan sudah lurus nanti kalau mau memotong gitu ya. Selanjutnya yang bagian atas ya. Nah, ini dibuat tinggi gitu ya, buat tinggi dari mana mau dari sini silakan atau mau dari sini juga boleh. Ya. Selanjutnya, nanti saya lihat hasilnya aja. Nah, kan Bapak Ibu semua udah ngasih ini ya kertas nggih. Nah. Terus, selanjutnya ini nanti dipotong ya bagian sini ya. Nah, dipotong, ini dipotong, enten nggih. Nah, oke, kita potong bagian yang atas ini ya. Nah, bahkan anak-anak kelas 5 SD itu ya masih gunting-menggunting gitu ya, masih senang gitu. Jadi saya diajak belajar sambil ini psikomotoriknya juga ya, dan afektifnya, kesabarannya. Jadi PJJ juga pembelajaran karakternya jangan sampai lupakan. Ya, maka sudah potong. Ampun Bapak Ibu. Ya, kemudian bagian atas dibawa kemana ini ya? Nah, nanti lanjut ke sini. Tapi nempelnya gimana? Nah, oke, kita lihat. Nah, tunjuk. Kemudian yang ini nempel ke sini. Ya, menjadi persegi panjang, tapi persegi panjangnya lebih panjang ya, persegi panjang gitu. Nah, jadi di sini panjangnya itu berapa? Nah, di sini ini di sini panjangnya A, di sini B, berarti panjang keseluruhan. Di sini ukurannya di sini A plus B ya, A plus B. Dan di sini tingginya setengah T. Sehingga ini ya persegi panjang yang panjang ini ya, ini daerah ini ya, ini pembentuknya sama dengan daerah yang membentuk trapesium tadi ya. Sehingga luas trapesium tadi itu sama dengan luas persegi panjang ini. Sehingga luasnya sama dengan apa? Ya, luas persegi panjang kali lebar. Sehingga apa? Panjangnya A plus B ya, kali setengah T. Oke. Ya. Baik, coba saya mau lihat hasilnya. Bapak Ibu sudah membentuk persegi panjang. Betul, persegi panjang. Coba yang Bu Amanah mungkin yang pakai kertas ini ya, kertas lipat, kertas warna mungkin ya. Hasilnya coba Bu. Seperti apa Bu? Membentuk persegi panjang nggak, jangan-jangan kok tempat saya enggak ya, kok nggak sama ya ini. Nah. Ya, Bu Amanah sudah, Bu. Oh, sama ya. Oh iya. Oh yes. Warna kuning ya. Oke ya.
Sinten lagi yang menunjukkan hasilnya? Mbak Dini, oh Mbak Dini coba. Oh ya, ya. Nanti biar lebih lengkap lagi, siapkan yang kertas kosongnya untuk menempelkan gitu ya. Jadi puzzle gitu. Kalau Bu Fitri sebelum kemas-kemas Bu. Bu Fitri, seperti apa Bu hasilnya? Mungkin mau perjalanan nanti. Jadi belum Bu Fitri? Aduh kok tahu ya, ini saya udah mau berkemas ya, enggak. Ya, sampun jadi Bu Fitri? Masih di mute Bu. Masih proses, Bu. Proses ya. Bisa mau. Bentar, Bu. Sudah, Bu. Bu Lia, oh iya ini Bu Lia ada saja. Oh, kertasnya bisa oh ya. Ditempel tuh Bu Lia, ditempelkan ya, ditempelkan di kertas ya. Iya Bu, ini kertas sisa dari iya terus ditempelkan di kertasnya. Ya, oke. Baik, ya. Jadi nanti ini salah satu desain pembelajaran ya yang bisa Bapak Ibu terapkan ya selama PJJ ini bisa dengan kalau ini mungkin lebih enak sinkron gitu ya, sinkron pas menggunakan Google Meet atau tadi ada yang Microsoft Teams gitu ya. Saya jarang-jarang gunakan. Ya itu ataupun yang lain. Nah, di situ langsung diajak interaksi gitu ya. Nah, nanti bisa dikaitkan dengan mungkin media yang interaktif yang lain. Ya, baik. Terus Bapak Ibu kalau saat ini materi di sekolah sampai sampai skala sudah belum ya? Sudah Bu, udah selesai semester 1 ini. Oh, semester 1 skala. Perbandingan dan skala? Iya. Sudah sampai. Oh, sekarang sekarang ya. Maksudnya sekarang ya. Oh iya. Ini saya mau memberikan contoh yang PJJ ya untuk pandang PJJ yang skala materi skala. Berarti kalau skala ini semua maksudnya sudah selesai materi ini atau langsung? Tempat saya baru masuk. Oh, baru masuk ya. Kebetulan anak saya kelas 5 SD, jadi saya tanya materinya apa. Oh, materinya tentang skala gitu. Ya, ini salah satu contoh saja ya. Nanti Bapak bisa mendesainnya mungkin yang lebih menarik. Nah, baik, ini perbandingan dan skala ya. Nah, nanti Bapak Ibu kalau untuk
Nah, kalau menyusun rancangan pembelajaran ya itu jangan lupa selalu disampaikan juga tujuan pembelajarannya ya Bapak Ibu. Mungkin kalau Bapak Ibu share PPT gitu ya mungkin di WhatsApp atau di Google Classroom mungkin tidak mungkin ya sudah itu ada yang mungkin langsung materi saja, mungkin alangkah baiknya kita sampaikan ya tujuan pembelajarannya apa gitu ya, terus kemudian kita lengkapi lah nanti dengan persepsinya, kemudian materi atau mungkin evaluasi soalnya gitu ya. Ya, jadi tujuan pembelajarannya kita sampaikan, misalkan peserta didik mampu menentukan pasangan perbandingan dengan nilai yang sama, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan. Oh, jadi peserta didik siswa tahu, oh hari ini tuh kita mau belajar tentang ini, tujuannya itu. Oh, nanti sehingga harapannya bisa mengukur sendiri, saya sudah mencapai tujuan pembelajaran ini belum. Kemudian persepsi Bapak Ibu bisa mengingatkan kembali materi sebelumnya, sebelum skala perbandingan ya. Apakah masih ingat dengan konsep perbandingan gitu ya. Nah, kemudian jika masih ingat, tentukanlah pasangan perbandingan dalam soal berikut. Nah, jadi diingatkan kembali. Nah, akan ini. Nah, perbandingan mungkin Bapak Ibu mungkin tidak harus selalu membandingkan ini dengan ini gitu ya, bisa buat yang dari yang sederhana dulu ya. Nah, itu membandingkan dua angka, misalkan 144 banding 12 gitu ya, dan yang lainnya diminta mencari yang pasangan perbandingan yang memiliki nilai yang sama. Nah, ini worksheet ini nanti Bapak Ibu bisa cari juga ya, nanti bisa di lab worksheet, nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan contoh-contoh worksheet ini. Kemudian ya di sini harapannya kita penilaiannya tidak hanya yang load saja ya, tidak hanya pengerjaannya saja, mungkin tidak hanya sampai di C3-nya saja, aplikasinya saja, penerapannya saja, tapi kita mau tadi melakukan HOTS-nya gitu ya, mungkin dari selain HOTS mungkin dari 4C-nya porsi ya, apa saja, communication, kolaboratif, creativity, critical thinking gitu ya. Nah, di sini kita mau melihat communication-nya. Nah, di sini untuk itu dalam desain pembelajaran ini mau saya nilai apa? Oh, mungkin presentasi ya. Siswa diminta tadi sudah banyak ya Bapak Ibu guru yang mungkin siswanya diminta buat video gitu ya. Nah, itu sudah Bapak Ibu melihatnya tidak hanya sekedar penilaian di lot saja ya, yang dinilai sudah aspeknya ada banyak ya. Jadi ini siswa diminta lalu mempresentasikan cara penyelesaian permasalahan yang mana yang di bawah ini ya. Misalkan ini presentasikan cara menggambar lapangan pada soal berikut. Nah, ya soalnya bisa dari yang sederhana dulu, nanti bisa bertahap gitu ya. Sebuah lapangan berbentuk persegi panjang lapangan 90 meter, lebarnya 60 meter. Nah, coba gambar ya, perbandingan panjang pada gambar banding panjang lapangan adalah 1:1000. Nah, dari walaupun soal sederhana ini, di sini Bapak Ibu bisa mendesain tidak hanya sekedar siswa menghitung, menerapkan gitu ya. Nah, tapi kita mau melihat bagaimana proses siswa dalam menggambar ini nanti menggambar lapangan, menggambar tanah itu ya, menggambar lapangan itu pada buku gitu ya. Jadi dengan skala ini, bagaimana caranya, bagaimana menggunakan penggarisnya gitu ya, bagaimana menentukan perbandingannya. Di situ kan banyak hal yang bisa dinilai gitu. Jadi tidak hanya sekedar hasil, dia sudah memahami tentang perbandingan, tentang skala gitu ya. Itu. Tidak hanya menghitungnya, dapat nih tanya kayak gini, tapi prosesnya kita mau nilai. Ya, kemudian ini kita sampaikan ya dalam
presentasi, nanti ya harus menunjukkan cara menggambarnya gitu. Nanti jangan-jangan yang menggambarkan orang tuanya gitu, kadang-kadang ya itu tadi kan ada yang menyampaikan ya, anak-anak udah bosen dan akhirnya yang mengerjakan orang tuanya. Jadi kita mau melihat benar nggak ini ya. Kemudian itu ya baik, ini kemudian nanti bisa memposting videonya. Nah itu nanti silakan menggunakan yang mana yang biasa Bapak Ibu gunakan, mau diposting di Google Classroom ya, atau di Flipgrid, atau di platform apa yang biasa Bapak Ibu gunakan. Itu contoh. Kemudian saya ambil lagi contoh yang ya, misalkan ini contoh yang lain. Nah ini juga salah satu desain ya, rencana pembelajaran ini ya PJJ tentang skala masih. Nah, selalu ya tujuan pembelajarannya kita sampaikan ya. Setelah belajar materi ini, jadi tidak hanya share-share materi saja, share PPL, tapi kita lengkapi apa tujuan pembelajarannya apa. Oh di sini peserta didik mampu menjelaskan skala melalui denah, mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan skala pada denah gitu. Nah, kemudian ada persepsinya. Persepsi bisa, ini kan materi yang tadi ya, yang sudah soal yang sudah dikerjakan siswa sebelumnya. Nah, itu bisa digunakan sebagai persepsi gitu. Nah, jadi walaupun Bapak Ibu share materi di WA gitu, share itu ya usahakan di situ lengkap ada poin-poin dalam peredaran RPP ya. Cuma di sini kan kita sederhanakan gitu ya, RPP dalam PJJ gitu ya. Ya, jadi unsur persepsinya juga diberikan gitu ya. Nah, ini bisa mengingatkan kembali soal yang kemarin. Nah, kemudian diingatkan lagi apa pengertian skala gitu ya. Nah, skala merupakan perbandingan ukuran besarnya gambar dengan keadaannya sebenarnya, atau perbandingan ukuran pada peta, ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya gitu ya. Nah, ini skala itu bagi siswa kelas 5 SD ya, itu ya hal yang baru ya, hal yang baru gitu ya, skala gitu. Apa gitu, mau membayangkan apa sih gitu ya, mungkin bisa mengambil contoh-contoh sederhana, misalnya kamu diminta mau menggambar rumah gitu ya, mau menggambar rumahmu kan gede banget, mau digambar di kertas di kertas ini ya, yang kecil ini ya. Bagaimana biar gambarnya nanti, biar kita bisa menggambar itu dan gambarnya itu sesuai, dia menyerupai gitu ya, kita buat ukuran-ukurannya yang dengan perbandingan gitu ya, dengan skala gitu ya. Jadi bisa disampaikan dengan yang sederhana-sederhana gitu, biar materi skala itu kan materi baru gitu ya untuk kelas 5. Sebelumnya belum pernah. Mungkin kalau seperti bilangan gitu kan dari kelas ini sudah dari kelas bawah gitu ya sudah mendapatkan. Baik, kemudian saya di situ disampaikan materinya ya, diberikan materinya, terus kemudian diberikan di sini berikan persoalan ya, contoh itu ada skala itu, ini kemudian berikan contoh gitu ya. Nah, kemudian yang kedua juga ini mencari skalanya, diberikan contoh yang mencari jarak pada denah, kemudian mencari jarak sebenarnya. Nah, diberikan 3 model itu. Tapi di sini Bapak Ibu bisa mendesain bahwa siswa nanti tidak hanya sekedar menghitung atau bisa sesuai contoh itu, tapi Bapak Ibu bisa memberikan persoalan yang di sini memberikan tugasnya tidak mengerjakan soal-soal yang seperti itu, tapi apa? Di sini siswa diminta membuat 3 soal dengan model yang sama. Tadi kalau kata kerja operasional KKO-nya itu membuat, itu masuk apa tadi? Tadi yang sudah dijelaskan Bu Us tadi, berarti kalau membuat masuk di hot. Nah, di sini. Jadi walaupun dari ini ya,
contoh-contoh yang tadi sederhana, tapi kita bisa menyusun untuk penilaian gitu ya, kita mau dari hotsnya gitu ya. Jadi jadi siswa diminta membuat atau di sini sudah kreatif ya, kreatif membuat soalnya kayak apa. Walaupun kadang ya siswa ada yang soalnya mencari di buku, ya itu nggak apa-apa, itu kan sudah ada proses ya gitu. Nah kemudian membuat model yang, nah ini menentukan skala, menentukan jarak, menentukan jarak pada denah, jarak sebenarnya. Gitu. Baik, kemudian diminta mengerjakan tugasnya, kemudian bisa difoto, diupload ya, mungkin ini ya selama ini Bapak Ibu foto diupload di Classroom, atau juga nanti bisa direkam gitu. Atau ini platformnya menggunakan Flipgrid. Nah, ini salah satu platform juga yang bisa Bapak Ibu gunakan selain Google Classroom. Nanti bisa di sini siswa-siswa merekam ini tugas-tugasnya direkam di sini. Ya, kemudian diberilah ketentuan soalnya gitu, biar ya lebih menarik, lebih tertantang lagi. Oh, soalnya tidak boleh sama. Jadi yang posting pertama itulah yang diterima. Nanti takutnya ini ada yang share di grup yang berbeda, soalnya saya gini ya, semuanya sama gitu. Agar menghindari itu dibuat soalnya harus berbeda, dengan cara yang mengirim pertama dia yang diterima. Nah, itu. Ya itu salah satu desain kita ya, karena Bapak Ibu guru kan tidak menghadapi langsung siswanya gitu ya. Kita mau melihat agar ya real gitu ya, penilaiannya itu, pembelajarannya itu. Tuh. Kemudian bisa dikembangkan lagi di situ. Kan setiap siswa upload soalnya berbeda-beda. Nah, di sini sudah kita tambahkan lagi suatu pendekatan pembelajaran yang lain. Mungkin kalau offline gitu ya, bisa ada model pembelajaran yang cooperative learning gitu ya, bisa saling think pairs atau yang permainan games game turnamen gitu ya, yang permainan atau yang pakai lemparan soal pakai kertas gitu ya, snowball throwing gitu ya, melempar kertas tapi isinya soal. Nah, di sini online, aduh kita mau melempar kertas, gimana mau lempar soalnya? Caranya sih seperti ini, kita bisa menambahkan suatu pendekatan pembelajaran, yaitu siswa-siswa yang satu dengan yang lain kan mengumpulkan soal yang berbeda. Nah, dimintalah siswa yang lain mengerjakan soal temannya. Gitu. Nah, jadi ini salah satu desain yang bisa kita buat saja gitu ya. Nanti, aduh, kalau sulit diterapkan itu ya tidak, nanti disesuaikan saja dengan kondisinya gitu ya. Tadi jangankan ini mau share PPT saja nggak efektif ya. Ini nanti disesuaikan kondisi masing-masing di daerah Bapak Ibu gitu. Jadi bisa seperti itu ya. Jadi yang satu mengerjakan tugas yang lain, kemudian nanti mengembalikan lagi gitu. Ya, mengupload lagi. Ya, itu salah satu desain pembelajaran yang bisa diterapkan. Bapak Ibu nanti bisa mengembangkan lagi model yang lain. Dan ini contoh. Nah, kemudian untuk LKPD ya, itu Bapak Ibu juga bisa menyusun yang di ini ya, masih skala ya, membuat denah rumah ya. Tadi ini ya, mungkin Bapak Ibu sudah banyak mungkin ya yang sudah menugaskan siswanya membuat denah rumah, mungkin yang paling sederhana kan yang ditemui sehari-hari kan ya di lingkungan rumah itu ya. Bahkan sudah tahu, oh di sini letak kamar tamu, di sini. Nah, ini bagaimana ini siswa diminta untuk membuat denah rumahnya ini. Ini Bapak Ibu nanti bisa menambahkan mungkin video gitu ya, video di sini. Ini ya nanti diminta menganalisis dari video itu, dia mengerjakan. Kayak arep tutup mlebu ya oleh anu ya. Arep tutup ujungnya mlebu. Ya. Nanti
Ini untuk lihat lab worksheet-nya nanti bisa di sini. Ini bisa. Misalkan mau lihat di browser. Lah ini leng apa ya? Leng gulai ngerti leng gulai. Orang arti isinan gulai. Nah, nanti bisa Bapak Ibu di browser gitu, nanti videonya ini akan muncul. Video yang di sini. Nah, anak menggambar denah itu. Oke, baik. Kalau kan ini sudah rata-rata sudah, kalau asinkronnya sudah menggunakan Google Classroom ya Bapak Ibu. Jadi dan WA gitu ya, itu sudah ya cukup ini ya, itu sudah penggunaan teknologinya sudah ya. Baik, ini diantaranya ya desain pembelajaran yang bisa Bapak Ibu yang saya sampaikan ya sedikit, masih banyak lagi desain pembelajaran ini yang bisa Bapak Ibu kembangkan dalam PJJ ini. Baik, mungkin untuk materi dari saya cukup ini.